Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir. Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulubihi fi darin amin. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kajian subuh Masjid Nurul Amal yang senantiasa tercurahkan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan bahwa sambil kajian ini kita niat iktikaf di masjid beberapa saat ini. Kemudian kita nanti lanjutkan dengan sholat sunnah syuruk. Dan jangan lupa bahwa beberapa hari lagi ke depan insyaallah kita akan memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah. Disunahkan bahwa nanti pada hari Senin Ashar sunnah membaca doa akhir tahun, ya, Ashar sampai jelang maghrib. Kemudian malam Selasanya, Senin malam Selasa, kita maghrib sunnah baca surah Yasin atau istighfar dan doa-doa yang lain, ya. Maghrib, sesudah sholat maghrib juga ada doa awal tahun dibaca, bisa sendiri-sendiri di rumah dengan keluarga atau sempat kumpul di masjid sesudah sholat maghrib, lakukanlah baca surah Yasin lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian baca doanya. Mudah-mudahan usia kita ini benar-benar bermanfaat untuk pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji surah Al-Baqarah, ya. Surah Al-Baqarah itu surah keberapa? Kedua. Pertamanya suratul Fatihah, ya. Al-Quran ini tidak ada bab, semuanya surat. Kita dapat surat dari Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca, dipelajari, dikaji, ditelaah, diamalkan. Jangan sampai kita dikirim surat tidak tahu artinya, tidak tahu isinya. Selama hidup tidak tahu isi surat dari Allah, ini cilaka, ya. Jadi kita bahas surah Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya sapi betina. Sapi betina. Tapi kenapa kita berkorban dengan sapi jantan? Ya, ini pembelajaran buat kita. Padahal di dalam Al-Quran diperintahkannya Al-Baqarah itu adalah sapi betina. Baik. Surah Al-Baqarah ini ada 286. Ya. Ada 286.
Semuanya diturunkan di kota Madinatul Munawwarah kecuali satu ayat, ayat 281. Itu diturunkannya di Mina, di Makkatul Mukarramah ketika Nabi melaksanakan ibadah haji yang terakhir, namanya Haji Wada. Ayat 281 itu, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini ayat terakhir turun. Ayat terakhir turun melengkapi seluruh ayat-ayat yang lain. Akan tetapi ada pendapat lain bahwa surah ayat terakhir itu bukan Al-Baqarah ayat 281, yaitu surah Al-Maidah yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Itu ayat terakhir yang menjelaskan tentang sudah sempurnanya seluruh Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ayat Al-Baqarah 281 itu terakhirnya ketika Rasulullah melakukan haji wada, dan itu beliau masih hidup. Sesudah itu baru dia menerima surah Al-Maidah yang berbunyi ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Dalam surah Al-Baqarah ini pertama terdapat ayat mutasyabihat, ya. Terdapat ayat mutasyabihat. Mutasyabih itu artinya yang samar, yang masih samar. Kita sering bicara syubhat. Syubhat tasyabuh itu yang masih samar, yang belum jelas. Dalam surah Al-Baqarah. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ini juga terdapat puncaknya Al-Quran. Jadi puncaknya Al-Quran, puncaknya surat dari Allah itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang dibumingkan oleh kita disebut dengan ayat kursi, ya. Ayat kursi ini adalah puncaknya Al-Quran, ya. Nanti kita bahas tentang kenapa disebut puncaknya Al-Quran ayat kursi ini. Sebelum lanjut ke situ, kita lihat dalam surah Al-Baqarah pertama itu adalah terdapat ayat mutasyabihat, ya. Ayat mutasyabihat yang berbunyi alif lam mim, ya. Alif lam mim. Kalau secara ilmu tajwid, cara membacanya itu lamnya 6 harakat, 3 alif. Idghamnya itu 1 alif 2 gerakan. Mimnya sama dengan lam, 3 alif 6 gerakan. Alif lam mim. Membacanya harus sesuai dengan disiplin ilmu tajwid. 6 gerakannya adalah gerakan jarum jam yang berjalan itu. Kalau kita membacanya tidak sesuai dengan ilmu tajwid, maka bisa menjadi haram, ya. Misalnya kita baca alama, gitu ya, atau alif lam mim, tidak memakai kaidah ilmu tajwid, maka menjadi haram. Ini yang menjadi melaknat.
Al-Quran melaknat kepada yang membacanya karena membacanya tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ya. Baik. Apa itu alif lam mim? Itu sandi dari Allah. Sandi, kode isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksud yang sebenarnya yang Maha Tahu adalah yang mengirim surat. Kode yang mengirim surat yang tahu. Meskipun kita tahu sebagian kecil, ya, sebagian kecil, tapi kode yang sangat rahasia yang tahu yang memberi surat. Kita sendiri kalau memberi surat kepada sesama dengan bahasa kita pakai kode di situ. Ada titik, ada koma, itu kan. Ada titik dua, ada titik dan koma. Ada juga dengan sama dengan, itu kode sandi dari penulis surat. Nah, kode sandi dari penulis surat yakni Al-Quran ini adalah Allah. Allah memberikan kodenya alif lam mim. Para mufassir menjelaskan bahwa alif itu adalah kodenya Allah, sandinya Allah, alif. Lalu lam itu sandinya latif. Latif itu sifat Allah, yakni Allah juga. Kemudian mimnya majid. Majid yang maha terpuji, yakni Allah juga. Jadi alif lam mim ini mufassir yang lain mengatakan bahwa awal-awal surah, penggalan-penggalan surah di dalam Al-Quran itu adalah semuanya Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu. Nah, alif lam mim ini terdapat dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, dalam surah Ar-Rum, dalam surah Al-Ankabut, dalam surah Al-Luqman, dan dalam surah As-Sajadah. Itu alif lam mim. Ada lagi alif lam ra, ada mimnya juga. Kalau alif lam ra itu ada dalam surah Yunus, dalam surah Yusuf, dalam surah Ibrahim, dalam surah Al-Hijr, ya. Sedangkan alif lam mim ra itu ayat mutasyabihatnya dalam surah Ar-Ra'd. Ada juga dalam surah Maryam ayat mutasyabihat kaf ha ya ain sad. Cara membacanya seperti itu. Sodnya ada qalqalah, sod. Ainnya pakai ikhfa. Ang ada ikhfanya. Ya, itu dalam surah Al-Maryam. Dalam surah Thaha ada bunyi kata Thaha. Ya. Dalam surah An-Naml juga terdapat tulisan Thaha, ya. Dalam surah Al-Qasas. Kemudian ada lagi Tasin dalam surah Al-Qasas, Yasin dalam surah Yasin. Ya, itu ayat-ayat mutasyabihat di awal surah. Kemudian ada yang kedua namanya ayat muhkamat, ayat hukum. Ayat hukum ini ayat yang bisa diterjemahkan dan dipahami secara rinci oleh semua bangsa bahasa di dunia. Ayat muhkamat ini juga terbagi dua. Ada ayat mutasyabihat, ada ayat yang hakiki muhkamatnya. Jadi ayat hukum ini terbagi dua. Ada yang ayat hukum tapi masih tasyabuh, masih samar, harus diperjelas, harus kembali di dalam penafsirannya kepada awal, namanya takwil, dikembalikan ke awal. Contoh ayat muhkamat, ayat hukum yang mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang Maha Rahman itu Allah berada dalam singgasananya di arsy.
kita mengartikan arsyistawa, arsy itu tidak bisa diartikan bahwa singgasananya ada kursinya. Itu yang dimaksud dengan mutasyabihat ayat hukum. Jadi harus dimaknai bahwa arsyistawa itu artinya izharon di qudratihi. Allah menunjukkan kekuasaannya kepada seluruh makhluknya. Itu ayat muhkamat yang mutasyabihat. Baik, kita lanjut. Di dalam surah Al-Baqarah ini terdapat puncaknya Al-Quran, yaitu ayat 255 yang sering kita sebut dengan ayat kursi. Kalau waktunya sempat sesudah sholat 5 waktu, itu sebenarnya dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad kita membaca Al-Baqarah dari pertama sampai akhir sebanyak 286. Kata baginda Rasul, kalian tidak akan sanggup semuanya membaca itu, maka dideskrip oleh para ulama atas referensi dari Rasulullah SAW. Caranya bagaimana? Baca pertama 5 ayat surah Al-Baqarah. Baca pertama 5 ayat surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Sesudah itu masuk kepada ayat 173 kalau tidak salah. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Kemudian masuk ke dalam ayat 255 yang disebut dengan puncaknya Al-Quran atau ayat kursi. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum sampai akhir satu ayat, disambung dengan ayat 285 285, 286 yang akhirnya sampai fansurna alal qaumil kafirin. Dari 284 lillahi ma fis samawati dan seterusnya. Kemudian 85-nya amanar rasulu. 286-nya sampai fansurna alal qaumil kafirin. Minimalnya adalah puncaknya saja. Sebab ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, man qara'a dubura kulli sholatin maktubatin ayatal kursi yadkhul jannata. Barang siapa yang membiasakan membaca ayat kursi, puncaknya Al-Quran ini, sesudah sholat 5 waktu, dia masuk ke dalam surga, tidak ada yang menghalanginya dan tidak ada yang melarang. Berarti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal itu. Jadi sesudah sholat 5 waktu baca ayat kursi atau puncaknya Al-Quran. Ya. Sekarang kenapa itu ayat kursi surah Al-Baqarah itu disebut dengan puncaknya Al-Quran? Coba kita lihat ayatnya. Allahu la ilaha illahu. Allah la ilaha, tidak ada Tuhan, illahu, kecuali Dia. Ilah itu tidak ada Tuhan. Ilah itu Tuhan. Ilah itu bisa jadi ego, sombong, angkuh, takabur. Ilah itu bisa jadi dunia. Jadi la ilaha illahu, tidak ada dunia, tidak ada sombong, tidak ada ego, tidak ada angkuh, atau tidak ada darah, tidak ada daging, tidak ada kulit, tidak ada tulang, tidak ada sumsum. Illahu, yang ada cuma Dia. Hu-nya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu
disebut dengan puncaknya Al-Quran membahas tentang akidah. La ilaha illahu. Secara ilmu syariah maknanya la ma'buda bil haqqi fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya la ilaha illahu. Secara thariqah tasawuf, la ilaha illahu artinya la maqsuda fil haqqi fil wujudi illallah. Tidak ada yang kita tuju dalam hidup dan kehidupan ini, yang ada cuman Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya la ilaha illahu. Secara hakikat tauhid, la ilaha illahu itu artinya la matluba fil haqqi fil wujudi illallah. Tidak ada tempat meminta yang sebenarnya hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian kata ahli ma'rifah, la ilaha illa huwa itu maksudnya la mawjudan fil haqqi illallah. Yang ada cuma Allah. Dunia dengan segala isinya ini tidak ada, yang ada hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang disebut dengan puncaknya Al-Quran itu karena memang membahas tentang esensi Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup, yang maha kekal. Yang maha hidup, yang maha kekal. Dalam ayat yang lain, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang pertama tidak ada permulaan, yang terakhir tidak akan pernah berakhir. Dialah yang nyata, dialah yang gaib. Berdasarkan ayat ini, Allah nyata apa gaib? Kalau kacamata ainul basar, mata qalbu kita yang melihat bahwa Allah itu tidak gaib, ada, nyata. Buktinya, ini roh, ini utusan Dia. Roh yang bergerak di dalam tubuh kita ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah nyata. Lalu gaibnya di mana? Karena tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tidak bisa dibayangkan, tapi ada Dia. La tuhassu, la tujassu, la tumassu. Tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tapi ada. Makanya Allah itu zahir dan batin. Al-Hayyu yang maha hidupnya, yang maha hidup ruh ini nanti hidup terus. Ruh ini utusan Allah. Karena ruh itu termasuknya maujud aradi, adanya atas kehendak Allah dari hembusannya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku kepada kalian. Jadi ruh ini al-hayyu. Makanya begitu kita wafat kembali, kemana ruh kembalinya? Ruh kita keluar, nyawa kita keluar kemana? Kok nggak kelihatan? Karena ke cahaya. Karena ruh ini, kita ini makhluk nur, makhluk cahaya. Maka ruh ini kembali ke cahaya aslinya, nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak kelihatan keluarnya nyawa dari tubuh kita. Jadi ruh ini tidak akan mati untuk selama-lamanya. Makanya Allah nyatakan Al-Hayyu, yang maha hidup itu ya Allah dengan utusannya.
utusan Allah adalah ruh yang diberikan kepada kita, nanti dipanggil. Al-Qayyum, kekal, yang maha kekal Allah, berarti dengan ruhnya, dengan utusannya itu kekal. Jadi ruh kita ini meskipun berpisah dengan tubuh kita ini tidak akan binasa. Allah sudah nyatakan Al-Hayyu Al-Qayyum, aku dengan utusanku tidak akan binasa. Itulah fungsinya kita berdoa kepada orang-orang yang sudah kembali ke hariban Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ruhnya selalu berkoneksi. Ketika kita sholat kan mengoneksikan ruh kita dikoneksikan dengan yang memberi ruh. Kalau lagi sholat nggak dikoneksikan, maka pikirannya kemana-mana, tidak bisa dijaga itu 7 pintu pikirannya. Kenapa ketika sholat takbir Allahu Akbar, yang ada cuma dia, ruku sebut lagi nama dia, Sami Allah, Allahu Akbar. I'tidal sebut lagi nama dia, Sami Allah. Sujud sebut lagi nama dia, Allahu Akbar. Duduk antara 2 sujud sebut lagi nama dia, Allah. Maksudnya supaya frekuensi ruh yang dikirim Allah ke dalam diri kita ini difrekuensikan dengan yang memberi. Nah, dalam bahasa syariahnya khusyuk itu, atau bahasa kitanya konsentrasi, hanya mengingat bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakan dan mendengarkan bacaan imam kalau kita sholat berjamaah itu, ya. Makanya di sini ayatnya Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha kekal. Allah dengan utusannya, dengan Rasulnya. Rasulnya siapa? Nyawa kita ini Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan binasa nyawa kita ini kalau sudah kembali ke hariban Allah Subhanahu wa ta'ala, pada nurun ala nur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. La, tidak. Akhadha yakhudhu, mengambil. Maksudnya sinah itu ngantuk, tidak mengambil ngantuk. Maksudnya jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Siapa dia? Itu dia Allah. Bersama utusannya dalam diri kita ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Itu yang letak khudhu siratun wala naum. Itu yang tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk dalam diri kita. Ruh kita lapar, dia mah nggak pernah lapar, karena makanannya berzikir. Kita ngantuk, kita tidur, kita lelah, dia mah tidak. Ketika tidur, nur insannya saja yang keluar, nur insannya, jiwa keluar. Yang Nurullah dan Nur Muhammadnya itu yang la ta'khudhu sinatun wala naum, itu yang tidak ngantuk, tidak tidur. Nur insan kita, jiwa kita keluar. Terkadang kita melakukan sholat dalam mimpi dalam membaca Al-Quran, atau mimpi kelayaban kemana-mana gitu. Nah, nur insan itu kalau diinstruksikan kembali oleh Nurullah dan Nur Muhammad, balik dia ke dalam tubuh ini. Kalau diinstruksikannya oleh Nurullah dan Nur Muhammad oleh Allah, keluar, tidak balik lagi, wafatlah kita itu, ya. Jadi semuanya atas instruksi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang la ta'khudhuhu sinatun wala naum itu dalam tubuh kita ya nyawa ini, ruh, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu harus disadari. Kita tidur pulas, masih nafas. Itulah yang bernafas itu dia tuh. Nafas itulah yang la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itulah dia. Nurullah, Nur Muhammad, itulah dia Allah. Berarti Allah itu nyata.
nyata di dalam utusannya yang disampaikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Coba dihayati kehidupan kita ini, ya. Bernafas, tubuh kita ini bernafas, keluar, mati itu. Dihirup lagi, hidup. Jadi mati hidup setiap detik sebenarnya kita. Tapi kita tidak pernah merasakan itu karena tidak menghayatinya. Karena itu mari di awal tahun baru ini nanti kita hijrah di dalam memahami kajian-kajian akidah supaya kita lebih meresap bahwa hidup dan kehidupan ini semuanya atas kendali Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu, kembali lagi kepada siapa tuh lahunya? Hu-nya kepada dia, Allah. Lahu. Hu itu dari mana asalnya? Dari kata Allah. Allahu. Ya. Allahu. Kalau kita berzikir taubatnya hati, taubatnya kalbu, itu menyebut asma Allah. Allah, 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 atau pakai nida, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu namanya taubatnya kalbu. Taubatnya kalbu itu menyebut Allah. Kemudian kalau taubatnya ruh ini ada taubatnya, maka taubatnya hanya menyebut ujungnya dari lafaz Allah saja, hu, tapi tidak bunyi. Itu yang dimaksud dengan la sautun wala harfun. Tidak ada tulisan, tidak ada suara, jadi hanya nafas saja. Taubatnya ruh nafas saja, nafas keluar hu, nafas ke dalam hu. Atau teknik yang kedua, keluar hu ke dalam Allah, hu Allah, hu Allah, tapi tidak ada suara. La sautun wala harfun, tidak ada suara, tidak ada tulisan. Itu taubatnya ruh. Lalu kalau tubuh ini taubatnya apa? Tubuh ini taubatnya harus dibunyikan, bahkan harus gerak, memenuhi 7 sensor motorik di dalam diri kita. Latiful qalbi, hati. Latifur ruh, paru-paru. Latifus sir, liver. Latiful akfa, limpa. Latiful khaf, empedu. Latiful jasad, seluruh tubuh. Dan latifun natik, otak. Taubatnya tubuh itu memenuhi 7 sensor motorik tadi. Arifilah mengajarkan tekniknya dari pusar ke atas ke kepala, ditariklah ke kanan, ilaha. Ilahnya kembali ke dada, lalu Allahnya hunjamkan ke kolbu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu taubatnya tubuh. Nah, ya. Taubatnya tubuh dengan berzikir kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, dalam kata Allah itu, hu itu asalnya dari apa? Dari Allah tadi. Dari kata Allahu, ya. Lahu, baginya, bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Segala makhluk yang ada di alam semesta ini, ya, fis samawat,
di alam semesta di 7 lapis langit. Ma fis samawati, segala yang ada di dalam 7 lapis langit ini, wa ma fil ardi, dan segala makhluk yang ada di dalam 7 lapis bumi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaannya lah. Maksudnya dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Arif billah melihat 7 lapis langit itu ternyata adanya di dalam tubuh manusia. Qalbu ini ada lapisan-lapisannya. Pertama qalbun, lapisan luar. Qalbun itu lapisan luar yang cepat berubah, elastis. Itu namanya langit pertama. Kemudian lapisan kedua namanya fuad. Fuad itu hati juga, lapisan langit kedua. Kemudian lapisan ketiga hati itu namanya ada thaghafi. Thaghafi. Lapisan keempat namanya lub. Dalam Al-Quran sering kita jumpai liulil albab. Itu lub, hati. Lapisan kelima sir, rahasia. Itulah yang rahasia itu yang mana? Rahasia itu manusia dalam bahasa Ma'rifah nih. Sir. Yang keenam sirrul asrar. Sirrul asrar sangat rahasia. Karena al-insan ini menurut ahli marifah adalah rahasia Allah. Dalam hadis qudsi Allah berkalam, al-insanu sirri. Manusia itu, insan adalah rahasia aku. Rahasia Allah ada di dalam diri manusia. Itu maksudnya ya. Rahasia Allah ada di dalam diri manusia. Lalu kata Allah, wa sirri sifati, dan rahasia aku itu di dalam diri manusia, sifat aku. Berarti sifat Allah yang 20 secara ahli sunnah wal jamaah itu dari wujud sampai mukhalafatil hawadisi, qiyamuhu binafsi wahdaniyat, qudrah iradah, ilmu hayat, sama basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakalimun, ada di dalam diri manusia. Tingkatkan keyakinannya. Jangan masih punya keyakinan bahwa sifat 20 itu adanya cuma di kitab. Ada di dalam diri kita. Ini hadis qudsi Allah yang berkalam langsung. Ya. Wa sirri sifati, kata Allah. Rahasia aku di dalam diri hamba-hamba aku itu adalah sifat aku. Berarti kita harus memiliki dan perilaku sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan sifatnya, dengan asma'nya. Makanya setiap mau makan, mau tidur, mau apa saja yang baik, kita diperintahkannya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita harus memiliki sifat kasih dan sayang. Tuh. Jadi kalau kita mengaku sebagai insan manusia tidak memiliki sifat kasih dan sayang, berarti tidak mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramah, tamah, damai, saling menghormati, itulah sifat Allah. Menghindari dari sifat menghina, menghejek, menghindari sifat sombong, angkuh, itulah sifat Allah. Karena sombong itu milik Allah, angkuh milik Allah, takabur milik Allah, bukan milik kita. Jangan dipakai. Itu maksudnya, ya. Maka dalam hadis qudsi Allah menyatakan, wa sirri sifati, rahasia aku di dalam hambaku itu adalah sifat aku. Lalu lanjutannya, wa sifati la ghairi, sifat aku tiada lain, dia adalah aku, Allah. Nah, karena kita bergeraknya oleh gerakan Allah.
ada doa itu. Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? La yasuqul khairu illallah. Dengan nama Allah, atas kehendaknya tidak akan sampai kepada kita perilaku kebaikan kecuali dengan izin Allah. Kita mau sholat, bangun malam, berangkat ke masjid, bukan kemauan kita. Illallah, dia yang gerakin, dikawal oleh malaikatnya. Makanya ada hadis bahwa kita keluar dari rumah untuk sholat, untuk taklim, untuk belajar, itu dipayungi oleh malaikat atas perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak Allah, dengan nama Allah. La yasrifu su'a illallah, tidak akan berbalik itu kejahatan ke dalam diri kita kecuali atas izin Allah juga. Nah, musibah tercegah sampai kepada diri kita karena dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Instruksikan Allah kepada syaitan, kepada jin, kepada iblis, jangan ganggu hambaku yang taat kepada aku, gitu. Terus kalau ada kesombongan di dalam diri kita ketika kita taat kepada Allah, Allah perintahkan kepada syaitan, hai syaitan, ujilah si fulan. Si fulan itu sombong ketika sholat, uji oleh kau, bikin dia kacau, waswis, ya, dibisikkan kita oleh syaitan. Jadi semuanya instruksinya satu. Iblis, jin, syaitan tidak mau mengganggu kita kalau tidak diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dalam ayatnya dulu ketika dikeluarkan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Jadi semuanya atas instruksi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lapisan ke-7 dalam tubuh kita apa tadi? Dalam qalbu. Yang ke-6 kan sirrul asrar, sangat rahasia. Yang ke-7-nya arif bilahnya sidratul muntaha. Sidrah itu sadar. Sidrah itu sadar, berarti kesadaran intaha yang terakhir. Kesadaran terakhir. Jadi kalau kita tidak sampai ketika sholat sampai kepada kesadaran terakhir, belum mi'raj. Masih di bumi pertama saja. Masih di bumi kita. Masih di langit pertama saja, di qalbu. Qalbu saja yang dipikirin. Ya, belum sampai kepada kesadaran terakhir. Dalam bahasa syariahnya belum khusyuk sholatnya, ya. Fil ardi bumi, 7 lapis bumi itu menggambarkan tubuh. Kalau 7 lapis langit menggambarkan qalbu tadi. Kalau 7 lapis bumi menggambarkan tubuh kita, esensi di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita ini miniatur alam. Miniatur alam. Air di alam dunia ada, dalam tubuh kita ada. Tulang. Bumi dalam dunia yang kita pijak, dalam tubuh kita ada bumi, daging dan kulit. Kemudian udara yang kita hirup ini O2 dan CO2 ada dalam tubuh kita berbentuk urat-urat. Ada urat nadi, ada urat leher, ada urat syaraf, ya. Lalu cahaya yang ada di alam ini ada di dalam diri kita, berbentuk darah, ya. Jadi 7 lapis bumi itu gambaran adalah lapisan elemen-elemen tubuh jasmani kita. Ada gigi, ada rambut, ada bulu, ada pori-pori, ya. Itu lapisan-lapisan tubuh disebutnya dengan 7 lapis bumi.
Lapisan-lapisan qalbu itu disebut dengan 7 lapis langit. Lalu bagaimana dengan alam semesta angkasa ini yang kita lihat? Sirrun min asrarillah, sangat rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jauh mata memandang. Dalam surah Al-Muluk, kalau kita lihat lagi, kita pandang lagi alam semesta ini, apa yang terjadi? Wa huwa hasir, yang terjadi kelelahan pandangan mata yang nyata saja. Tidak mampu kita mendeteksinya alam semesta ini, karena itu adalah sir min asrarillah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Muluk tuh di luar kepala. Luar kepala. Hafal Al-Muluk? Insyaallah. Al-Muluk. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Didawamkannya ketika sholat malam atau sholat berjamaah dengan istri di rumah, itu baca terus Al-Muluk. Kalau pakai suka bacanya waktu subuh, ayat pertama Al-Muluk sampai kepada pertengahannya itu ya. Kemudian nanti dilanjutkan ayat keduanya aamintum man fis sama'i dan seterusnya sampai akhir, dibagi dua. Kalau sholat subuh kan 2 rakaat. Atau kita dawamkan rakaat pertama Al-Waqiah. Ya. Rakaat pertama Al-Waqiah. Rakaat keduanya Al-Muluk. Tuh. Coba itu biasakan, sholat sendiri atau berjamaah. Di sini janjian, misalnya kalau subuh udah sholat rakaat pertamanya Al-Waqiah, rakaat keduanya Al-Muluk. Janjian supaya pahalanya lebih banyak, lebih merasakan kelezatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kapan lagi gitu. Tapi ada juga Yasin, rakaat pertama cuman Yasin doang. Ayat pertama Yasin, Allahu Akbar gitu. Rakaat keduanya wa ilaihi turja'un gitu. Diakalin namanya tuh ya. Dibaca aja Al-Qur'annya yang besar, ada dibuka di depan gitu supaya nanti lama-lama hafal. Lama-lama hafal ya. Kalau tidak membiasakan itu mau kemana lagi kita? Bab yang kita bawa cuman itu, iman dan amal ya. Amal yang bagus dibawa, amal yang jelek juga ngikut gitu. Ngikut kepada si nur insannya itu. Kita lanjut. Jam berapa? Lagi 5 menit lagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, lanjutannya tuh. Man dzalladzi yashfa'. Man dza itu dzi malin, dza memiliki. Man siapa katanya. Dza yashfa'. Dzalladzi yashfa', siapa yang memiliki syafaat. Siapa yang mampu memberikan pertolongan. Man dzalladzi yashfa'u indahu. Siapa yang memberikan izin pertolongan, indahu itu pertolongan, izinnya. Yashfa' pertolongan Allah, illa bi'idni, kecuali diizinkan oleh dia. Syafaat itu dititipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap izni, tetap izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izinnya Nabi enggak mau memberikan syafaat kepada kita. Di dunia kita sudah mendapatkan syafaat. Jadi syafaat pertolongan Allah itu yang diberikan kepada Nabi di dunia sudah diberikan. Kemudahan-kemudahan kita melaksanakan ibadah itu, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan mudah, itu adalah bukti nyata syafaat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayatnya ini illa bi'idznih, kecuali dengan izin dia. Tanpa izin Allah, tadi dalam doa itu Bismillahi masyaallah maka min ni'matin fa min Allah.
Dengan izin Allah semua nikmat yang diberikan kepada kita, makan nikmat, tidur nyenyak, kebahagiaan, kedamaian, itu dengan nikmat izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dinyatakan illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma bainas samawati wal ard. Dia yang mengendalikan, alima ya'lamu dengan fi'il mudhari itu terus menerus mengintai kita di depan, belakang, atas, bawah. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Aidihim itu di depan, khalfahum di belakang, maksudnya seluruh kehidupan kita itu dideteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam diri kita ini ada alat perekam. Itu maksudnya. Alat perekamnya apa? Yaitu nyawa itu. Ruh ini alat perekam Allah. Ruh ini utusan Allah. Ruh ini Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dideteksi oleh dia. Dalam bahasa syariah, dalam tubuh kita ini ada 10 malaikat siang, 10 malaikat malam. Kanan kiri yang kita kenal Raqib, Atid. Dalam ayat Al-Quran sebutnya Kiroman Katibin. Itu alat perekam sebenarnya untuk mendeteksi semua perilaku kita. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Ya'lamu, terus menerus diketahui kalian, kita ini semua, ma baina aydihim wa khalfahum, seluruh perilaku, tindak tanduk, perbuatan kita, ya. Wala ya'uduhu, tidak merasa berat dia menanggung, menjamin seluruh alam dengan segala isinya yang dia ciptakan. Wala ya'uduhu, tidak berat, tidak mengeluh. Kita malah banyak mengeluh. Mengeluh ngantuk, mau sholat malam ngantuk, mau sholat subuh berjamaah malas, ya ngeluh. Tapi Allah bilang wala ya'uduhu, aku nggak pernah ngeluh, menjamin kalian, memberikan kenikmatan kehidupan kepada kalian, aku tidak pernah mengeluh. Hifdzuhuma, aku pelihara kalian. Hafidhu yahfadhu, memelihara apa yang ada di bumi dengan memelihara apa yang ada di langit dalam diri manusia. Allah tidak merasa mengeluh. Wa huwa, karena dia Allah al-ali, yang maha tinggi. Tidak ada lagi yang maha tinggi kecuali dia. Al-alim, yang maha mengetahui. Tidak ada lagi yang maha mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa ayat kursi 255 disebut dengan puncaknya Al-Quran? Karena membahas tentang akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membahas tentang rahasia Allah ada di dalam diri manusia, dan rahasia Allah itu adalah sifat Allah, dan sifat Allah itu adalah tiada lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.